Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bisa bertemu dalam berita resmi statistik edisi 5 Januari 2026. Sebelum saya menyampaikan rilis, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Mudah-mudahan dengan tahun yang baru mencapai indikator-indikator yang lebih baik di Kota Tasikmalaya yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan yang lebih meningkat bagi masyarakat. Seperti biasa, akan ada dua berita resmi. Yang pertama adalah perkembangan inflasi Desember 2025. Selain bulanan, juga akan kita lihat gambaran dalam satu tahun selama tahun 2025. Kemudian tingkat penghunian kamar hotel untuk bulan November 2025. Kita mulai dari perkembangan inflasi Desember 2025. Inflasi di tahun Desember 2025 dipengaruhi oleh beberapa catatan peristiwa. Yang pertama adalah pemerintah kembali menaikkan harga bensin dan solar non-subsidi per 1 Desember 2025. Kemudian tren kenaikan emas perhiasan masih terus berlanjut. Kemudian yang berikutnya, KAI atau pemerintah meluncurkan program diskon tiket transportasi secara nasional pada libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian termasuk tarif kereta api dengan besaran diskon 30%. Selanjutnya, inflasi bulan ke bulan di Kota Tasikmalaya mencapai 0,4% dengan inflasi year to date dan inflasi year to year karena ini di akhir tahun, sehingga inflasinya menjadi sama, yaitu 2,67%. Adapun inflasi dan deflasi di setiap tahun, di setiap bulannya dapat lihat di grafik di bawahnya. Lanjut, andil inflasi Desember 2025 berdasarkan kelompok. Ada yang setiap kelompok mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi secara signifikan andil inflasi terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,33. Kemudian di perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga sebesar negatif 0,01. Kemudian di transportasi dengan andil 0,01. Dan di perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,07. Sementara di kelompok-kelompok yang lain nyaris tidak mengalami inflasi. 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi tertinggi Desember 2025. Yang pertama, untuk andil inflasi yang tertinggi adalah daging ayam ras sebesar 0,1257, kemudian cabai rawit 0,1187, emas perhiasan 0,067, telur ayam ras 0,0395, dan bawang merah sebesar 0,0238. Sementara untuk yang mengalami andil deflasi tertinggi adalah buncis negatif 0,111, cabai merah negatif 0,0081, jengkol deflasinya 0,0074, pelicin pewangi pakaian 0,0063, dan pepaya 0,004. Selanjutnya, andil inflasi dari tahun ke tahun. Emas perhiasan menduduki ranking tertinggi dengan andil inflasi 1,146. Jadi dari 2,67, 1,14-nya itu adalah andil emas perhiasan. Kemudian daging ayam ras 0,11
1,599, cabai rawit 0,1125, sigaret kretek tangan 0,11, wortel 0,0982, bimbingan belajar 0,0902, telur ayam ras 0,0792, pasir 0,0498, kopi bubuk 0,0446, dan sepeda motor 0,0438. Selanjutnya, perbandingan inflasi Kota Tasikmalaya dengan nasional, Jawa Barat, dan beberapa kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Kita ketahui bahwa tadi Desember itu sebesar 0,40%, sementara Jawa Barat di 0,43% dan nasional 0,64%. Kita relatif di bawah Jawa Barat dan nasional. Yang tertinggi di Jawa Barat ada di Kabupaten Subang sebesar 0,69, kemudian ada angka nasional, Kota Bandung di 0,51, Kota Bogor 0,46, Kabupaten 0,44, kemudian angka gabungan provinsi 0,43, Kota Cirebon 0,42, dan Kota Tasikmalaya 0,4. Kemudian dilanjut dengan Kota Bekasi 0,39, Kota Sukabumi 0,37 beserta Kota Depok, dan Kabupaten Majalengka sebesar 0,29. Selanjutnya, perbandingan inflasi dari tahun ke tahun untuk nasional, Jawa Barat, dan beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Tasikmalaya sebesar 2,67%, lebih tinggi sedikit dibandingkan Provinsi Jawa Barat, namun lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,92. Adapun untuk di kabupaten kota di Jawa Barat, yang tertinggi adalah Kota Sukabumi sebesar 3,14, Kota Bekasi 3,02, kemudian dilanjut nasional 2,92. Ada Kota Cirebon di 2,86, Kabupaten Majalengka juga sama 2,86, Kota Bogor 2,85, Kota Bandung 2,69, kemudian dilanjut dengan Kota Tasikmalaya 2,67, kemudian ada sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat 2,63, selanjutnya Kota Depok 2,51, Kabupaten Bandung 2,13, dan Kabupaten Subang 2,11. Selanjutnya, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai untuk di bulan Januari. Untuk 2024 itu yang mengalami inflasi ada beras, pisang, mobil, sigaret kretek, dan ikan mujair. Kemudian di Januari 2025 ada cabai rawit, bimbingan belajar, cabai merah, minyak goreng, dan wortel. Walaupun sebenarnya pada teori inflasi di bulan Januari itu dipengaruhi oleh harga-harga yang dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Namun ada juga komoditas-komoditas yang mengalami deflasi. Untuk 2024 cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, buncis, dan bensin. Kemudian untuk Januari 2025 tarif listrik, beras, bawang merah, telur ayam ras, dan ketimun. Selanjutnya rilis untuk tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel November 2025. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Kota Tasikmalaya November 2025 itu untuk gabungan sebesar 41,71%, sementara bulan ke bulannya 4,07 poin. Kemudian untuk tahun ke tahun 5,92 poin. Adapun pergerakannya bisa dilihat pada grafik di sebelah. Seperti biasa di akhir tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya, tingkat penghunian kamar TPK Hotel Kota Tasikmalaya November 2025 bulan ke bulan 4,38, tahun ke tahun 8,61,
Dan untuk non bintang itu bulan ke bulan 3,31, tahun ke tahun 5,08. Adapun grafiknya bisa dilihat di sebelah. Adapun rata-rata lama menginap tamu hotel Kota Tasikmalaya relatif tidak berubah. Untuk gabungan 1,17 mengalami peningkatan 0,02 dan dari tahun ke tahun 0,13. Selanjutnya, rata-rata lama menginap tamu hotel Kota Tasikmalaya untuk hotel berbintang bulan ke bulan 0,02, tahun ke tahun 0,16, bulan ke bulan untuk non bintang itu 0,02 dan tahun ke tahunnya 0,07. Selanjutnya, keterangan lebih lanjut, lebih rinci dapat diakses di tasikmalaya.bps.go.id. Adapun bila ada pertanyaan dapat langsung bertanya ke nomor WA atau datang langsung ke PST BPS Kota Tasikmalaya.